Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim, izinkan saya Abdurrahman SH.MH selaku kuasa hukum penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Agustus 2023 untuk membacakan surat gugatan penggugat di hadapan persidangan yang mulia ini. Adapun dalil-dalil yang diajukan penggugat sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi kepada tergugat, namun tidak mendapatkan tanggapan maupun pelunasan kewajiban. 2. Bahwa alasan tergugat tidak melunasi pembayaran karena belum memperoleh pinjaman bank tidak dapat dijadikan dasar pembenar untuk menunda kewajiban sebagaimana perjanjian. 3. Bahwa akibat uang prestasi tergugat tersebut, penggugat menderita kerugian karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain dan terhambat dalam transaksi bisnis lainnya. 4. Bahwa perbuatan tergugat tersebut telah memenuhi unsur wan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHP Perdata, yaitu tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan. 5. Bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi kepada tergugat namun tidak mendapatkan tanggapan maupun perlunasan kewajiban. 6. Bahwa alasan tergugat tidak melunasi pembayaran karena belum memperoleh pinjaman bank tidak dapat dijadikan dasar pembenar untuk menunda kewajiban sebagaimana perjanjian. 7. Bahwa akibat uang prestasi tergugat tersebut, penggugat menderita kerugian karena tanah tidak dapat dijual pada pihak lain dan terhambat dalam transaksi bisnis lainnya. 8. Bahwa perbuatan tergugat tersebut telah memenuhi unsur wan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHP Perdata, yaitu tidak terpenuhnya prestasi sebagaimana diperjanjikan. Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. 3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat secara tunai dan sekaligus. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah atas kerugian material dan imaterial. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. 6. Menetapkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi. Demikian yang mulia, surat gugatan ini kami bacakan dengan harapan Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini secara jujur dan seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia. Izin yang mulia, saya kuasa dari tergugat ingin menjawab jawaban dari gugatan penggugat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Agustus 2023, dengan ini bertindak untuk dan atas nama Tuan Budi. Selanjutnya disebut tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan wan prestasi yang diajukan oleh Tuan Andi sebagai penggugat. Pertama, tanggapan terhadap posita gugatan. Yang pertama, mengenai perjanjian jual beli tanah, tergugat mengakui bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perjanjian jual beli tanah seluas 1.000 meter persegi di Kecamatan Cisarua Bogor dengan harga 1 miliar rupiah terhadap sebagaimana tertuang dalam perjanjian tanggal 15 Januari 2023. Kedua, mengenai pembayaran terhadap pertama, tergugat mengakui telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 300 juta kepada penggugat pada saat pertandatanganan perjanjian. 3. Mengenai pembayaran tahap kedua, tergugat tidak menolak adanya kewajiban pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah, namun terdapat keadaan memaksa di luar kehendak tergugat, yaitu belum cairnya pinjaman dari bank, sehingga pelunasan tertunda. Hal tersebut telah disampaikan secara baik-baik kepada penggugat.
dan tergugat meminta waktu tambahan yang wajar namun tidak direspon secara patut oleh penggugat. 5. Mengenai tuduhan wan prestasi, tergugat menolak seluruh tuduhan wan prestasi karena keterlambatan pembayaran bukan berupa niat untuk ingkar janji, melainkan disebabkan oleh kendala administratif bank yang tidak dapat dikendalikan oleh tergugat. 5. Mengenai kerugian yang diklaim oleh penggugat, tergugat menolak dengan tegas dalil kerugian yang dikemukakan oleh penggugat karena penggugat tidak mengalami kerugian nyata dan terukur atau material maupun imaterial. Tanah tersebut masih dalam penguasaan penggugat dan belum dialihkan sehingga tidak ada kerugian ekonomi yang timbul. Kedua, eksepsi jika diperlukan bahwa gugatan penggugat kabur karena tidak menjelaskan secara rinci waktu penyerahan sertifikat serta dasar perhitungan kerugian 100 juta rupiah. 2. Oleh karena itu tergugat memohon agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau dienor. Rekonvensi jika diperlukan. Apabila majelis hakim berpendapat lain, tergugat berhak mengajukan gugatan balik rekonvensi agar penggugat dihukum untuk menyerahkan sertifikat tanah setelah pelunasan dan agar pembayaran dilakukan setelah bank pencairan pinjaman sesuai dengan asas keadilan dan itikat baik. Tuntutan berdasarkan urutan tersebut dengan segala hormat tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pertama, menerima dan mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya. Kedua, menolak seluruh gugatan tergugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. 4. Menyatakan bahwa tergugat tidak terbukti melakukan wan prestasi. 5. Menetapkan bahwa keterlambatan pembayaran disebabkan keadaan di luar kemampuan tergugat. 6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Adapun apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban kami sampaikan selaku kuasa hukum tergugat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang mulia, kami selaku kuasa hukum penggugat dengan ini mengajukan replik terhadap jawaban yang diajukan oleh tergugat, yaitu sebagai berikut. Dalam pokok perkara, bahwa penggugat menolak seluruh dalil yang disampaikan tergugat dalam dalil-dalil jawabannya, kecuali yang penggugat akui secara tegas dalam gugatan dan replik ini. Bahwa mengenai dalil-dalil jawaban tergugat, maka penggugat menanggapinya sebagai berikut. 1. Menolak seluruh dalil jawaban tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. Penggugat tetap pada seluruh dalil gugatannya sebagaimana telah diajukan dalam surat gugatan tertanggal 7 Agustus 2023. 2. Bahwa alasan tergugat yang menyatakan belum lunasi pembayaran karena belum memperoleh pinjaman dari bank tidak dapat dibenarkan secara hukum. Keterlambatan atau kegagalan mendapatkan pinjaman merupakan risiko pribadi tergugat yang tidak membebaskan kewajiban tergugat sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023. 3. Bahwa perjanjian antara penggugat dan tergugat telah jelas membuat harga tanah sebesar 100 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu 300 juta rupiah pada saat penandatanganan dan 700 juta rupiah paling lambat 3 bulan setelahnya, serta setelah pelunasan penggugat akan menyerahkan sertifikat dan melakukan balik nama. Fakta menunjukkan tergugat tidak melaksanakan kewajiban pelunasan meskipun telah diberikan 2 kali surat somasi dan tambahan waktu wajar, sehingga telah nyata melakukan wan prestasi atau ingkar janji sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHP Perdata. 4. Bahwa tindakan tergugat telah merugikan penggugat baik secara material ataupun imaterial karena tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain selama menunggu pelunasan.
penggugat kehilangan potensi keuntungan dan mengalami kerugian waktu serta biaya. 5. Berdasarkan asas pasta serpanda pasal 1338 KUHP Perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, alasan tergugat tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus tanggung jawab hukum. Primer, dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat seluruhnya kecuali yang jelas diakui oleh penggugat dalam dalil replik ini. Menolak pokok perkara. 1. Menolak seluruh dalil dan jawaban tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. 3. Menghukum tergugat untuk melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 100 juta rupiah atas kerugian yang dialami oleh penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, demikian replik ini dibacakan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjadikan sebagai pertimbangan dalam pemeriksaan dan putusan akhir perkara ini. Terima kasih Yang Mulia. Izin menyampaikan duplik jawaban atas replik penggugat. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat, dengan ini menyampaikan duplik pada tanggal 4 November 2025 sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa tergugat telah pada seluruh dalil dan alasan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban atau tanggapan atas gugatan penggugat sebelumnya, serta menolak seluruh dalil dan sanggahan dalam replik penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. 2. Bahwa replik penggugat pada dasarnya hanya merupakan pengulangan dalil gugatan semata tanpa memberikan bukti baru yang dapat menggugurkan jawaban tergugat. Dalam pokok perkara, pertama mengenai tuduhan wan prestasi, tergugat menegas bahwa keterlambatan pembayaran bukan merupakan bentuk ingkar janji atau wan prestasi, melainkan akibat adanya kendala administratif dari pihak perbankan yang berada di luar kuasa tergugat. Kedua, bahwa tergugat telah menunjukkan itikat baik dengan melakukan komunikasi dan pemohonan penjadwalan ulang pembayaran kepada penggugat namun tidak memperoleh tanggapan oleh proporsional. 3. Bahwa perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023 memang sah, namun pelaksanaannya mengalami hambatan objektif yang seharusnya diselesaikan secara musyawarah lebih dahulu, bukan dengan serta-merta menggugat wan prestasi. 4. Bahwa kerugian yang diklaim oleh penggugat bersifat hipotetis dan tidak dapat dibuktikan secara konkret, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi material atau maupun imaterial. 5. Berdasarkan asas keadaan dan itikat baik pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata, pelaksanaan perjanjian harus memperhatikan keadaan para pihak secara seimbang. Oleh karena itu, tuntutan penggugat agar tergugat segera membayar penuh tanpa pertimbangkan kondisi objektif adalah tidak beralasan. Demikian duplik ini kami ajukan dengan harapan majelis hakim yang memberikan perkara ini berkenan menjadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Hormat kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Yang Mulia, mengajukan alat bukti untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sebagaimana telah disampaikan dalam surat gugatan maupun replik. Dengan ini, penggugat hendak mengajukan bukti-bukti sebagai berikut. Yang pertama, bukti tertulis, yaitu fotokopi perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat bermaterai. Kemudian bukti transfer pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah
dari tergugat kepada penggugat. Kemudian surat teguran atau somasi 1 tertanggal 20 April 2023 yang dikirimkan oleh penggugat melalui kuasa hukum kepada tergugat. Kemudian surat teguran somasi kedua tertanggal 15 Mei 2023 yang dikirimkan oleh penggugat kepada tergugat. Kemudian bukti kerugian material berupa perhitungan harga tanah yang tidak dapat dijual kepada pihak lain serta potensi keuntungan yang hilang, dan surat kuasa tertanggal 7 Agustus 2023 yang menunjuk Abdurrahman SH.MH dan Reka sebagai kuasa hukum penggugat. Kedua, bukti saksi. 2 orang saksi yaitu Saudari Hendra Wijaya, umur 42 tahun, pekerjaan notaris, alamat Jalan Pandawa nomor 15, Kecamatan Cisarua, Bogor. Saksi kedua, Saudari Rina Kartika, umur 35 tahun, pekerjaan asisten notaris, alamat Jalan Mawar nomor 20, Kecamatan Cisarua, Bogor. Demikian bukti-bukti yang dapat kami ajukan. Terima kasih yang mulia.